Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Puasa, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 4 yang berjudul Mekanisme dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk pegawai, di mana pegawai mempelajari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau perilaku terhadap tujuan pribadi dan organisasi sehingga tercapai sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, tujuan pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan dapat dikelompokkan menjadi 5 bidang. Yang pertama, memperbaiki kinerja. Terus yang kedua, memutakhirkan keahlian-keahlian para pegawai atau karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Terus yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi pegawai atau karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Berikutnya, membantu memecahkan masalah operasional. Dan selanjutnya, mempersiapkan pegawai karyawan untuk mendapatkan promosi jabatan. Baik, selanjutnya fungsi pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, memperbaiki kinerja. Yang kedua, mempersiapkan promosi ketenaga kerjaan pada jabatan yang lebih rumit dan sulit. Yang ketiga, mempersiapkan tenaga kerja pada jabatan yang lebih tinggi, yaitu tingkatan kepengawasan atau manajerial. Yang keempat, dapat membantu karyawan membuat keputusan yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan di bidang kerjanya sehingga dapat mengurangi stres dan menambahkan rasa percaya diri. Yang keenam, sebagai proses penumbuhan intelektualitas sehingga kecemasan menghadapi perubahan di masa-masa mendatang dapat dikurangi. Baik, selanjutnya peningkatan kinerja melalui pelayanan prima lembaga diklat. Kinerja atau performance lembaga diklat adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh karyawan, memberikan pelayanan pada lembaga diklat sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing, dalam upaya mencapai misi, visi, dan tujuan dari lembaga diklat. Tercapainya tujuan suatu lembaga diklat hanya dimungkinkan karena upaya pada karyawan yang ada pada lembaga diklat tersebut. Terdapat hubungan yang erat antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kinerja pegawai yang baik ditunjukkan apabila mempunyai keahlian yang tinggi dan bersedia bekerja karena diberi gaji atau upah sesuai dengan perjanjian tersebut. Untuk meningkatkan kinerja lembaga diklat dapat dilihat pada proses pelayanan yang diberikan oleh seluruh komponen yang ada pada lembaga diklat melalui pemenuhan pelayanan prima kepada peserta diklat, aparatur sebagai pengguna jasa di lembaga diklat. Oleh karena itu, tingkat kepuasan adalah perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan pelanggan, maka pelanggan dapat merasakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kalau kinerjanya di bawah harapan, pelanggan akan merasa kecewa. Yang kedua, kalau kinerja sesuai harapan, pelanggan akan merasa puas. Yang ketiga, kalau kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama pelayanan prima. Oleh karena itu, setiap aparatur pelayanan berkewajiban untuk berupaya memuaskan pelanggannya. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila aparatur pelayanan mengetahui siapa pelanggannya, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Karena tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima juga merupakan pelayanan yang bermutu atau berkualitas. Selanjutnya ada 8 langkah-langkah umum dalam pelatihan. Yang pertama, tahap
penilaian kebutuhan dan sumber daya untuk pelatihan. Yang kedua, mengidentifikasi sasaran-sasaran pelatihan. Yang ketiga, menyusun kriteria. Yang keempat, pretest terhadap para peserta. Terus yang kelima, memilih teknik pelatihan dan prinsip-prinsip proses belajar. Yang keenam, melaksanakan pelatihan. Yang ketujuh, memantau pelatihan. Dan yang kedelapan, membandingkan hasil penelitian terhadap kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, implementasi pengembangan program pelatihan. Dalam perusahaan adalah menjadi hal yang terpenting untuk memastikan organisasi memiliki karakteristik kepemimpinan dalam organisasi. Pengembangan atas dasar-dasar organisasi dilakukan dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki kapasitas yang dapat mengelola fungsi kepemimpinan dalam seluruh level perusahaan. Lalu, bagaimana proses pengembangan atas dasar-dasar kepemimpinan dijalankan dalam organisasi atau perusahaan? Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk dapat mengembangkan program dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, pengembangan program pelatihan. Itu kegiatan atas program pelatihan dilakukan berdasarkan pada sastra klasifikasi terkait dengan program pelatihan tersebut. Terus yang kedua, pengembangan program coaching. Kelompok ini dari kelas kepemimpinan tersebut kemudian dievaluasi dalam periode tertentu, serta dijalankan proses pendampingan dalam pemastian percepatan atas pengembangan pelatihan dijalankan. Terus yang ketiga, untuk proses evaluasi raport kinerja. Untuk memastikan bahwa kepemimpinan dapat dijalankan sesuai dengan standar persyaratan, harus dapat dipastikan bahwa program coaching tersebut termonitor untuk kemudian dipastikan bahwa program kompetensi kepemimpinan tersebut dijalankan sesuai dengan standar persyaratan dari perusahaan. Baik, itulah pemaparan dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.